Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Security Learning dan di video kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari pengetesan kita di part pertama, kedua, dan ketiga tentang 10 gembok yang ada di hadapan kita ini. Bagi kalian yang belum menonton part pertama, kedua, dan ketiganya bisa lihat di channel saya atau link sudah saya siapkan di kolom komentar. Oke, langsung aja dan let's go. Di depan kita ini sudah ada gembok Viro yang sudah melewati 3 tahap pengetesan dan inilah hasilnya. Menurut saya gembok Viro ini ya cukup kuat lah, walaupun gimana ya, nggak terlalu spesial. Cukup kuat untuk harga kisaran 300.000. Gembok ini harganya 300.000. Dia bodinya terbuat dari kuningan asli yang dikeraskan dan sekelnya terbuat dari baja. Dan inilah hasil pengetesannya. Dia terpotong hanya dengan 5 kali kompak menggunakan hydraulic bolt cutter. Kita lihat lubang kuncinya, dia melebar, dan coba kita buka menggunakan kunci aslinya ya. Ini ada kunci aslinya. Oh, nggak bisa masuk, sudah rusak ya. Dan sini ada gembok Viro yang baru. Kalau ada yang bilang ini nggak original, kayaknya enggak ya, karena ini saya beli asli original. Kalau kita lihat dari penyusutannya, tidak terlalu terlihat sih. Cukup bagus untuk harga 300 ribuan. Oke, selanjutnya ada Ebloy PL340C. Ya, dan inilah hasilnya setelah melewati 3 tahap pengetesan yang saya lakukan. Dia bodinya terbuat dari baja hardened steel dan sekelnya menggunakan boron ya. Dan dia terpotong hanya dengan 8 kali pompa menggunakan hydraulic bolt cutter. Bagi kalian yang nggak tahu atau kurang memperhatikan, dia sekelnya ini 10 mm, berbeda dengan American Skewer dan Sherlock yang di 12 mm ya. Jadi dia lebih mudah terpotong, atau memang bajanya terlalu keras sehingga lebih lebih mudah patah. Dan ini adalah gembok Ebloy 340C yang lain, hanya saja dia long shackle, dan inilah perbedaan yang sebelum dan sesudahnya ya. Dia memang ada perubahan karakter kikis, jadi ukurannya lebih mengecil ya, dari shackle-nya juga terkikis jadi lebih mengecil dia shackle-nya. Kesimpulannya, gembok ini cukup kuat, tapi tidak saya harapkan di harga 1 jutaan ya. Karena sayang sekali kalau harga 1 jutaan tapi ya kualitasnya seperti ini. Mungkin lebih banyak gembok-gembok yang lebih murah tapi kualitasnya lebih baik ya. Dan mohon maaf, ini kuncinya tidak bisa dibuka karena dia di dalamnya sudah nyangkut kunci T. Jadi sebelumnya udah saya coba menggunakan kunci T, dan kunci T-nya ini patah di dalam sehingga nggak bisa dibuka lagi ya. Oke, dan ini ada YLY 300/63. Dan inilah hasil pengetesannya. Dia terpotong dengan 10 kali kompak menggunakan hydraulic bolt cutter ya. Dia bodinya terbuat dari baja dan sekelnya terbuat dari molybdenum. Ini adalah lubang kuncinya supaya lebih jelas ya. Oke, dan saya nggak punya yang mirip, maksudnya nggak punya yang seperti ini, kecuali ini. Ini bahannya sama, persis sama, kecuali hanya modelnya aja ya. Kita lihat perbedaannya. Dia memang abrasif ya, terkikis. Ini perbedaannya. Sangat terkikis. Coba kita tes pakai kuncinya ya. Ternyata nggak masuk. Kuncinya rusak dan nggak bisa masuk. Menurut saya kesimpulan dari gembok ini ya cukup kuat lah, walaupun memang nggak sekuat gembok yang saya harapkan karena harganya di 850 ya. Untuk selanjutnya ada Ebes Granit yang sudah melewati 3 tahap pengetesan kita ini. Dia
Dari bodinya ini oke sih, sangat kuat terhadap cairan kimia. Dia sampai-sampai si sekelnya ini kayak nggak ada perubahan sama sekali. Saya sudah lihat dan sudah cek, dia nggak ada perubahan sama sekali kecuali di area yang coatingnya ini sudah rusak ya karena terkena bolt cutter. Jadi ini sama sekali nggak ada perubahan loh. Asli sama sekali nggak ada perubahan abrasif gitu. Terkikis atau apa enggak. Dia hanya di bagian-bagian tertentu yang sudah tergores. Ini bawahnya. Asli ini gembok memang sangat kuat sekali. Ya jelas ya harganya juga sekitar 2.300.000 lah. Ya memang seharusnya sudah sekuat ini untuk di harga 2.300.000. Oke, coba kita buka menggunakan kunci aslinya ya. Ini kunci aslinya. Apakah dia masih terbuka setelah kita kita rendam menggunakan dia masih bisa berputar dengan baik, bisa keras. Apakah bisa kebuka? Dia kalau keputar sih keputar, tapi coba kita buka ya. Cukup keras ya. Ternyata bisa terbuka. Mantap sih. Setelah 12 jam kita rendam menggunakan cairan setan, gembok ini masih bisa terbuka dan tertutup. Mantap banget gembok ini. Nggak ada kerusakan ya. Sekelnya ini sama sekali nggak ada kerusakan. Tapi saya nggak tahu di dalam ini ada kerusakan atau enggak. Tapi intinya ini masih bisa beroperasi. Mantap sih abis ini. Dan ini perbedaan dengan gembok yang baru ya. Nggak ada perubahan loh. Kalau dari bahannya ya, hanya dia sedikit seperti ini saja. Selanjutnya ada gembok Yale Y119SS per 60. Ada yang keluar ini. Oh, pinnya ini keluar. Gembok ini harganya di 400 ribuan dan dia terpotong dengan 10 kali pompa menggunakan hydraulic bolt cutter. Bahannya terbuat dari stainless steel dan inilah hasil pengetesannya. Saya nggak punya yang mirip, hanya ini saja yang paling mirip ya. Tapi dia ukurannya di 50 mm, artinya lebih kecil. Dia sangat abrasif sekali. Dia diameter sekelnya ini sampai mengecil, hancur. Dan gembok ini nggak saya rekomendasikan. Dia hancur, lepas semua. Dan kita lihat si lubang kuncinya ini. Dia hancur sampai seperti ini. Jadi kesimpulannya gembok ini tidak aman lah. Dan tidak saya rekomendasikan. Coba kita buka, bisa nggak sih? Seharusnya sih bisa ya. Ya intinya ini rusak lah, masih nyangkut dengan pinnya, tapi kalau dipaksa ini bisa dicongkel. Kalau kita lihat di dalamnya ini sangat rusak sekali dia, care-nya ini keluar. Harganya 400.000 tapi nggak saya rekomendasikan untuk ini. Selanjutnya ada bus granit lagi. Dia bus granit yang stainless ya, yang 37 ST per 55. Harganya di 1.400.000-an dan dia terpotong dengan 15 kali kompak menggunakan hydraulic bolt cutter. Dia bahannya dari stainless steel jelas dan sangat abrasif. Kita lihat perbandingannya dengan yang baru ya. Ini kalau yang baru dia si sekelnya ini sangat apa ya, rapat lah gitu, masih cukup rapat. Tapi kalau yang ini setelah direndam lihat dia longgar sekali karena sekelnya ini terkikis dan bodinya pun terkikis. Ini lubang kuncinya seperti nggak ada perubahan sih pada lubang kunci. Coba kita buka ya. Ini nggak masuk. Apakah dia bisa terbuka sama seperti yang warna hitam? Oke, agak susah. Agak susah sih ini.
Kesimpulannya, gembok ini nggak bisa dibuka, dia nyangkut di dalamnya. Dan gembok ini untuk harga 1.400.000-an tidak saya rekomendasikan ya, karena terlalu mahal sih dari kualitasnya yang seperti ini. Cukup mengecewakan ya Abus granit yang stainless ini. Berbeda dengan yang warna hitam. Kalau yang warna hitam, mantap ya. Walaupun sekelnya lebih kecil dibanding yang stainless. Untuk selanjutnya ada gembok Omji ukuran 60 mili. Dia sekelnya dari black titanium dan bodinya ini dari kuningan ya. Jadi ketika dia terkena cairan kimia, dia lapisan coatingnya ini terkikis sehingga aluminiumnya ini terlihat. Nah, di sini kalau kita lihat lebih detail lagi, dia kuningannya semakin terlihat ya. Gembok Omji ini nggak bisa terpotong, cukup kuat karena dari black titanium. Ya warnanya aja ini sekelnya jadi hitam seperti ini, terlihat sekali dia black titaniumnya. Tapi dia ini sangat abrasif ya, sangat korosif. Jadi terkikisnya ini parah. Yang tadinya 12 mili jadi ya kurang lebih di sini jadi sekitar 10 mili lah. Terkikisnya parah dia. Dan di samping ini ada gembok Omji juga tapi ukurannya yang lebih besar ya. Ini ukuran 70 mili dan sekelnya di 18 mili. Coba kita buka. Apakah dia bisa terbuka? Keras ya. Oke, dia keras. Oke, ternyata dia nggak bisa terbuka. Gembok Omji ini cukup kuat sih untuk di harga 300 ribuan. Mungkin cukup recommended ya, tapi saya belum ngetes dia anti kunci T atau tidak. Mungkin nanti yang ini akan saya tes dia tahan terhadap kunci T atau tidak ya. Harga 300 ribuan seperti ini ya oke lah, cukup bagus. Selanjutnya ada gembok Rapes England ya, kodenya KG 9860. Dia bahan bodinya terbuat dari aluminium, dari stainless, SUS 304, dan sekelnya ini dari black titanium juga ya, sama seperti Omji. Dia pun terkikis sama seperti Omji, tapi tidak separah Omji ya. Harganya tentu berbeda, kalau Rapes ini di harga 400 ribuan. Saya jujur kurang merekomendasikan gembok ini karena lihat kuncinya. Hancur dia. Hancur parah. Dan ini di samping saya ini ada gembok Rapes juga. Dia sama ukurannya 60 mili. Bahannya sama, sekelnya juga sama, black titanium. Yang membedakan hanya modelnya aja ya. Kalau ini yang close sekel. Ya. Dan inilah kuncinya ya kalau kita lihat lebih detail. Jadi dia katanya sih anti cairan kimia. Tapi kalau kita lihat nih, di silindernya ini hancur parah. Sangat-sangat hancur. Tidak tahan terhadap cairan kimia. Apalagi di dalamnya itu yang per-pernya itu ya. Ya pasti hancur dia. Coba kita buka. Jelas nggak bisa masuk sih. Jelas ini nggak bisa masuk dan nggak bisa terputar ya. Artinya gembok ini udah nggak bisa dibuka. Saya kurang merekomendasikan gembok ini karena dia pertama kurang kuat terhadap cairan kimia. Yang kedua juga dia ini silindernya sangat mudah untuk di lockpick, sangat mudah untuk dibuka. Bagi kalian yang belum lihat cara saya membukanya, saya akan menampilkan linknya di kolom komentar nanti ya. Oke. Untuk selanjutnya ada gembok Sherlock Anti-Rust. Dia bahannya dari stainless SUS 304 dan sekelnya dari baja. Dan inilah hasilnya ya. Dia nama Sherlocknya ini masih terlihat, Anti-Rustnya juga masih terlihat. Walaupun memang dia terkikis. Dan ini yang ukurannya sama ya. Kita lihat seperti apa terkikisnya. Oke, dia memang agak terkikis tuh perbedaannya ya. Lebih mengecil. Sekelnya pun terkikis ya. Dan kalau kita lihat dia ini las-lasannya juga terlihat ya. Tuh. Kalau di yang baru ini nggak terlihat apa-apa. Tapi kalau di sini kelihatan. Sini juga. Ini lubang kuncinya. Coba kita buka ya si Sherlock ini.
Masih berputar ya. Oke, masih berputar. Mantap juga Sherlock ini. Enggak nyangkut loh. Wah, mantap mantap mantap. Uh, ini di luar ekspektasi saya ya. Karena harganya paling murah, 250.000. Dia nggak bisa dipotong pakai hydraulic bolt cutter ukuran 20 mili. Ya, terhadap cairan kimia pun kayak nggak ada efek apa-apa gitu. Kalian bisa lihat tadi sendiri apa saya memutar itu mudah dan nariknya pun mudah. Ini emang gembok yang paling paling worth it sih. Harga 250.000, kualitasnya seperti ini. Harusnya gembok-gembok ya seperti inilah. Tapi kalau kita lihat dari potongannya ini, bekas potongannya di sini sekelnya ya, lihat seperti ini. Lebih apa ya? Lebih terlihat potongannya walaupun dia memang tidak berhasil terpotong. Paling jos sih gembok ini. Selanjutnya ada American Skewer 60 mili. Dia bodinya juga dari stainless steel SUS 304 dan shekelnya dari baja ya. Kita lihat di sini efek dari pengetesan kita. Dia shekelnya sih lebih kuat, terlihat lebih kuat daripada Sherlock, tapi sama-sama nggak bisa dipotong. Dan kita lihat di sini dia sangat-sangat terkikis sampai tulisan American Skewer-nya itu nggak kelihatan. Di sini ada ukuran yang sama, kita lihat seberapa terkikisnya dia. Segini ya. Maaf kurang jelas videonya. Segini terkikis. Dia lebih terkikis dibanding Sherlock. Dan kalau kita lihat sama seperti Sherlock tadi, dia las-lasannya di sini terlihat, tapi las-lasannya ini lebih jelek ya. Maksudnya finishingnya kayak lebih jelek gitu dibanding Sherlock. Kalau Sherlock kita lihat di sini, saya ambil lagi. Nah, ini seperti lebih bagus gitu loh hasil las-lasannya dibanding American Skewer. Dan ini lubang kuncinya. Coba kita buka. Apakah bisa dibuka seperti Sherlock? Langsung aja tes. Bisa diputar juga dan mudah untuk memutarnya. Oh, oke. Dia juga kuat sama seperti Sherlock. Walaupun harganya memang lebih mahal ya. Dia ini di harga 400 ribuan. Cukup oke. Saingnya Sherlock, tapi mungkin lebih worth it Sherlock lah karena dia lebih murah. Mantap. American Skewer ini mantap. So, kita akhirnya di penghujung video dan menurut saya gembok yang paling lemah di antara ke-10 gembok yang lainnya adalah gembok ini ya. Walaupun memang sangat berberat hati. Gembok ini ya harganya 400.000, tapi kualitasnya menurut saya sangat kurang ya dibanding gembok-gembok sekelasnya. Jadi sangat tidak saya sarankan untuk dipakai. Dan inilah gembok terkuat yang saya tes ya. Kenapa saya pilih ini? Bukan karena harganya, tapi memang kalau saya lihat secara detail, saya udah bandingkan yang lain-lain juga. Ini tuh yang paling tidak abrasif. Dia shekelnya ini bahkan tulisan kecilnya seperti ini, hardenet ini sama sekali nggak terkikis ya. Jadi coatingnya ini sangat-sangat bagus. Dan dari bodinya pun dia terkikis, tapi di bagian-bagian tertentu dia sangat kuat coatingnya ini. Dan saya lihat di lubang kuncinya pun dia nggak ada karat di dalamnya. Terlepas dari harganya yang mahal, gembok ini memang kuat. Jadi sebanding lah dengan harganya. Tapi ya, yang terkuat itu bukan yang terbaik. Mana gembok yang paling terbaik dari 10 gembok yang saya tes, dan inilah gemboknya. Inilah gembok terbaik yang saya tes ya, Sherlock Anti-Rust. Gembok terbaik dibanding 9 gembok yang lain. Kenapa saya pilih Sherlock Anti-Rust ini? Karena dia harganya paling murah di 250 ribuan, tapi kualitasnya lihat ini ya sangat-sangat tidak mengecewakan lah. Memang bukan yang terkuat, tapi dia ini yang terbaik. Bukan yang termahal, bukan yang terkuat, tapi ini gembok yang terbaik dibanding 9 gembok yang lainnya.
Oke, jadi itulah ulasan saya dari masing-masing gembok yang sudah saya tes ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari gembok dan bimbang mana yang terbaik. Jadi pilihlah sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan spek yang kalian inginkan. Kemudian inilah pengumuman pemenang giveaway yang saya adakan. Jadi pertanyaannya pertama adalah berapa pasangkah jumlah mata bolt cutter yang saya beli pada pengetesan pertama? Jawabannya adalah 5 buah mata bolt cutter, dan jawabannya ini sudah saya tulis di video saya part pertama menit ke-22.01. Kemudian pertanyaan kedua, berapa maksimal suhu yang bisa dideteksi oleh thermal kamera yang saya pakai pada pengetesan kedua? Ya, jawabannya adalah 300 derajat Celcius, dan jawabannya sudah saya tulis di video saya part kedua menit ke-6.41. Yang terakhir, pertanyaan ketiga, berapakah derajat pH cairan kimia yang saya buat pada pengetesan ketiga? Ya, adalah jawabannya itu 0,0 ya. Dan jawabannya sudah saya tulis di video saya part ketiga menit ke 1.53. Oke, jadi siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah si John 7838, karena dialah yang paling cepat dan yang paling benar menjawabnya. Nah, selamat kepada si John 7838. Dan bagi kalian yang belum beruntung, mungkin next time ya akan saya adakan giveaway lagi. Doakan saja semoga rezeki saya lancar ya. Oke, untuk si John 7838, Anda bisa menghubungi WhatsApp saya di nomor ini. Kemudian kirimkan bukti bahwa itu adalah benar Anda ya, bahwa itu adalah akun Anda, si John 7838. Nanti hadiahnya akan saya kirim. Dan cukup sekian dulu video saya di part ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.